Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat pagi teman-teman. Semua di sini bersama kami Cinta Puspa dan rekan saya Mulka Nabila. Hai, kita perwakilan dari podcast SMAN 1 Tegal Timur kelas 10 IPS 1. Jadi kami di sini berbincang terkait kemerdekaan Indonesia di masa pandemi dan tentang 2 dokumenter proklamasi kemerdekaan yang hampir hilang karena saat mengabadikan proklamasi kemerdekaan. Kita yakin banyak teman-teman dari SMA yang berantusias diadakan perayaan seperti ini untuk kemerdekaan negara Indonesia. Ya nih Kak, pasti teman-teman juga sudah mempersiapkan untuk acara menarik yang diadakan di sekolah kita tentang kemerdekaan, namun sedikit berbeda karena dilaksanakan di masa pandemi. Acara Hari Kemerdekaan yang tahun ini beda dari tahun-tahun lainnya karena di sini dilakukan secara daring karena pandemi. Oke deh Kak, langsung ke pertanyaan pertama saya. Jadi di negara kita Indonesia tercinta ini bisa merasakan kebebasan dan ketentraman masa kemerdekaan karena pengorbanan jasa para pahlawan kita. By pahlawan itu siapa ya Kak? Pahlawan itu kayak yang bantuin, tergantung sih ya pahlawan apa dulu, tergantung jenisnya. Ada yang pahlawan proklamasi, habis itu kemerdekaan buat perjuangan kayak gitu di perang-perang, yang bantu-bantulah gitu biar yang jadi bisa disebut pahlawan adalah orang-orang hebat yang mengorbankan waktu, tenaga, bahkan nyawanya untuk kemerdekaan Indonesia ya Kak. Ya benar. Begitu ya Kak. Nah kan negara kita sudah merdeka nih Kak. Lalu apa kita harus mengobati jasa para pahlawan? Tentu karena presiden pertama kita Insinyur Soekarno itu bilang kalau negara bangsa bisa, negara atau bangsa yang baik itu adalah masyarakatnya menghormati para pahlawannya pada saat memajukan dan menjaga kedaulatan negaranya pada masa perang-perang mau kemerdekaan. BTW Kak, apa saja nih tugas kita sebagai siswa atau siswi SMA dalam mempertahankan kemerdekaan NKRI di tengah masa pandemi seperti ini? Mengembangkan sikap toleransi, tidak membedakan ras, patriotismenya tinggi, ya mengikuti memperlakukan sifat atau kelakuan kayak pahlawan dulu yang berbakti sama negara, mengutamakan kepentingan bersama ya Kak. Iya benar. Baik Kak, terus bagaimana pendapat Kakak tentang dilaksanakan pembelajaran secara daring ini? Apakah sangat sudah membantu teman-teman untuk memahami materi pelajaran? Ya membantu juga sih, membantu, tapi tergantung siswanya juga. Kalau siswanya nggak paham itu juga karena dianya sendiri, karena ada yang males, ada yang ya gitulah, ada yang gimana ya, kayak kurang tepat waktu untuk mengerjakan kurang tugas. Tepat waktu. Kalau udah padahal waktunya longgar banget di rumah, nggak apa-ngapain, bantu-bantu kadang juga enggak, bantu-bantu orang tuanya, sampai gurunya udah bilang ke wali muridnya biar turun tangan sama wali kelasnya, tapi tetap aja ada yang nggak mau ngerjain tugas, padahal tugasnya cuma dikit soalnya. Ya Kak, itu tentu saja sangat membuat kita sedih ya Kak. Ya. Karena teman-teman mungkin lambat mengerjakan, jadi materi yang diberikan Bu Guru seharusnya selesai 1 minggu itu pun bisa lebih panjang, bisa 2 minggu. Ya benar. Terus Kak, apakah semua siswa dapat menerima kondisi pembelajaran daring seperti ini? Ada yang bisa nerima, ada yang bisa enggak. Itu tergantung dari siswanya sendiri, mulai dari faktor-faktor tadi. Seperti faktor perangkat gawai yang dipakai. Yes. Kayak kuotanya itu cukup, tapi mereka aja nggak bisa ngegunain dengan benar, kayak disalahgunain buat waktunya nugas malah ngegame. Padahal orang tuanya kasihan nyari kuota buat pembelajarannya dia biar jadi orang bagus buat di masa depan, tapi mereka malah nyalain kayak gitu, digunain kayak gitu. Wah, sudah kelewat batas ya nih Kak. Iyalah kelewat batas, kalau nggak kelewat batas ya gimana lagi.
Oh, biasanya kalau sudah seperti itu, wali dari murid tersebut akan mendapat surat panggilan ke sekolah. Ya, dipanggil ya karena mereka tugasnya sudah melebihi batas, gak kerjain tugasnya. Kalau gak kerjain tugas, ya otomatis gurunya turun tangan, bilang ke wali kelas sama wali murid, dipanggil lah biar lebih paham ke anaknya. Biasanya orang tuanya nggak tahu, tapi anaknya doang yang tahu, nggak mau ngasih tahu. Iya, kalau nggak pernah ngerjain mau dapat nilai dari mana itu anaknya? Nanti kalau tinggal kelas dia sendiri yang malu. Ya, yang malu sendiri. Ngomong-ngomong nih Kak, apa saja sih kegiatan yang boleh kita laksanakan untuk memperingati perayaan Hari Kemerdekaan Negara Indonesia pada tahun ini? Mengingat peringatan kemerdekaan Indonesia dilaksanakan secara pandemi, biasanya kita melaksanakan secara minimalis karena ya melewati virtual kayak gitu. Mengingat untuk situasi pandemi seperti ini ya Kak, apalagi kalau sekarang masih masa-masa PPKM, Ya, bahkan sekolah pun diliburkan. Masa mau mengadakan karnaval sih? ya nggak harus karnaval juga kan, ada bisa membuat podcast, bikin video TikTok minimal 3 menit, habis itu apalagi Lomba puisi ya. poster, lomba puisi, pidato kayak gitu, sama lainnya lagi ada nggak? Itu gak sih bukannya? Iya. Nah, benar. Nah, kalau pelaksanaan upacara Hari Kemerdekaan sendiri bagaimana nih Kak? Apa saja syarat-syarat yang harus dilaksanakan? Harus minimalis, mematuhi protokol kesehatan, pastinya juga dibatasin juga biar nggak menular kayak gitu, resiko menularnya nggak tinggi. Jadi ya pelaksanaannya ya sama juga pada hari kemerdekaan, cuma orangnya lebih dikit, ya pasukan-pasukan juga lebih dijaga jarak, lebih lebar jaraknya, dan Disiarkan secara daring. ya disiarkan secara Tidak daring. boleh dilihat secara langsung seperti biasanya ya Kak. Iya benar. Jadi teman-teman bisa melihat secara langsung Di TV. di TV live untuk acara upacara kemerdekaan Indonesia. Iya benar. Jadi kita masuk ke topiknya sekarang ya, tentang dua dokumenter proklamasi kemerdekaan yang hampir nggak lolos buat ngeabadiin peristiwa kemerdekaan Indonesia. Silakan. Jadi ada satu fakta kelam di pelaksanaan proklamasi kemerdekaan. Wah, seru nih Kak, apa tuh? Ada 2 orang kakak beradik, namanya Alex Mendur sama Franz Mendur. Dia dari Sulawesi Selatan kalau nggak salah ya. Itu dulu nggak ada instruksi gitu, disuruh ngabadiin proklamasi karena ada 2 orang itu, kita bisa ngelihat foto Bapak Insinyur Soekarno lagi ngebacain teks naskah proklamasi. Nah, di situ dia tuh dari bisa tahu kalau mau ada pelaksanaan proklamasi kemerdekaan dari yang Alex tadi itu mendengar dari apa ya, kayak orang di radio gitu, itu mau dilaksanain sama siapa ya, terus si adiknya Franz kalau nggak salah, Franz Mendur, dikasih menyiapin, dapat berita dari kakaknya, terus habis itu nyiapin kamera-kamera buat media ngabadiin peristiwa itu. Zaman dulu kan masih terbatas ya Kak alat-alatnya, jadi untuk merekam itu pun butuh perjuangan lebih. Ya benar. Alat-alatnya pun tidak secanggih sekarang, dulu masih terbatas. Punya itu pun sudah untung banget. Ya untung banget. Itu pun perjuangan mau ke tempat halaman di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 itu ya harus ada perjuangan sendiri. Mereka nyelindep biar nggak ketahuan sama tentara Jepang. Kalau ketahuan kan bisa ditangkap gitu kan ya sama tentara Jepang ya. Jadi mereka itu bisa nggak ketahuan yang ngelewatin pohon, kayak nyelundup gitulah biar nggak ketahuan. Habis itu mereka sampai jam 5 pagi udah mulai di sana. Habis di sana dia tuh udah ngabadiin jam 10 pas sudah selesai, mereka itu kepergok sama tentara Jepang yang lagi lewat-lewat gitu. Nah, pas sudah lewat, yang si Alex tadi, mereka itu hampir ditangkap, tapi yang adiknya Franz tadi mengubur film kameranya tadi itu di dalam tanah, dikubur. Habis itu si Franznya bilang, kalau enggak kakak Alex gak sih, tapi lupa aku ya,
antara dua orang itu. Yes. Nah, bilang kalau tadi udah diambil sama tentara Jepang yang lain. Demikian ini yang dapat kita sampaikan pada podcast kali ini. Semoga bisa membantu teman-teman untuk memahami tentang kemerdekaan di masa pandemi dan peristiwa proklamasi pada saat tahun 1945. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.